Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan la raiba fiha, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tasfasu fihi al-absar. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Hadratul afadil yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah Surabaya, mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan sholat subuh pagi hari yang berbahagia ini senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah sampai dengan akhir hayat yang husnul khotimah. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-karunia-Nya yang banyak. Kita masih berkesempatan untuk mengabdikan dari sisa umur yang tidak tahu sampai dengan kapan batas cerita kita ini di jalannya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Di saat banyak manusia menghitung nikmat sekedar materi, walaupun materi itu memang dibutuhkan, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana untuk kita merajut keselamatan di hari kiamat kelak. Dengan kita mendapatkan nikmat hidup yang kita mudah-mudahan terus senantiasa berada di atas petunjuk, kita Islam, kita iman, jalan takwa itu mudah, dan kita istiqomah, ini lebih dari sekedar cukup. Maka itu mari untuk terus kita bersyukur. Jalan syukur memang susah-susah gampang, akan tetapi barang siapa yang tulus senantiasa lillahi ta'ala rabbil alamin, fa insyaallah Allah akan menjadikan semuanya serba mudah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mudah-mudahan kita senantiasa kuat untuk berada di barisan mereka-mereka yang bertakwa. Allahumma. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lupa untuk kita aturkan salawat serta salam atas Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wa afdhalu taslim, junjungan umat yang telah membersamai selama puluhan tahun. Akan tetapi kebersamaan itu memang tidak kita dapati, namun agama ini kita dapati dengan kita mempelajari perintah dan anjuran dalam agama. Insya Allah kita akan bersama Nabi di surga. Namun kalau kita jatuh pada larangan agama, maka ancamannya adalah masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sunnah di dunia, menjadi ahli Nabi, ahli syafaat di akhirat, dan kelak dengan ridha Allah, dengan rahmatnya kita mudah-mudahan termasuk min ahli jannah. Amin ya mujibas sa'i. Bapak Ibu yang kami muliakan, melanjutkan rutinan kita wawasan kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Imam Al-Qurtubi memiliki kitab ensiklopedi hari kiamat, mulai dari orang itu mati sampai dengan alam kubur, sampai dengan kelak, yaitu hari kiamat itu sendiri beserta pembalasannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pagi hari ini kita akan ngaji tentang sebab keselamatan dari fitnah kubur. Yang ini seringkali disampaikan oleh para mubaligh dalam rangka agar kita antisipasi sehingga memiliki amal-amal di dunia ini
yang nanti ketika mati bisa kita tuai hasilnya. Melihat fitnah kubur yang begitu dahsyat, yang sudah sering disampaikan di dalam hadis Nabi, bahkan binatang pun bisa menyimak. Hanya saja makhluk yang berakal kita dan bangsa jin tidak bisa. Ini termasuk di antara hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita bisa mendengarkan azab kubur, maka mungkin dunia ini tidak akan membahagiakan. Sehingga lewat sana terdengar jeritan, lewat sana terdengar teriakan, lewat sana terdengar ampun ampun, dan masih banyak kata-kata yang diucapkan oleh mereka yang tersiksa. Sekali lagi di antara hikmah ketika Allah menjadikan kita makhluk berakal, bangsa manusia maupun jin tidak bisa mendengar azab kubur itu agar kita diuji imannya, percaya atau tidak dengan yang namanya azab atau nikmat kubur yang kita berharap nikmat di dalamnya. Sekaligus kita ini juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selamat di sana. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, ketika Nabi kita sering diriwayatkan, riwayat dari Aisyah disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur merupakan bagian daripada fitnah. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana ada dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula. Nabi berlindung kepada Allah dari 4 hal, dan ini mirip lafaz dengan yang biasa kita gunakan sebelum salam di saat sholat, entah 5 waktu yang wajib ataupun sunnah, yaitu berlindung kepada Allah dari fitnah kubur diantaranya. Maka ada 2 versi hadis. Yang riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari neraka jahanam yang dahsyat, dari siksa kubur yang mengerikan, serta dari fitnah hidup mati dan dari fitnah dajjal. 4. Adapun dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim yang dari Abu Hurairah disebutkan ngeten, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Azab kubur didahulukan, berlindung kepada Allah darinya, baru kemudian siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ada. Intinya sama-sama berlindung kepada Allah, disebutkan lafaz kita berlindung padanya Subhanahu wa taala dari yang namanya siksa kubur. Agar kita selamat dari fitnah tersebut, Bapak Ibu yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi menyebutkan banyak sekali amalan yang ini masih terbuka untuk kita kerjakan. Kalau satu sulit kita beralih yang lain. Intinya ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau tidak bisa digapai semua, jangan ditinggal babar belas. Artinya tidak satupun tidak, maka ini tidak boleh. Yang pertama disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah, ensiklopedia hari kiamat, agar kita selamat dari fitnah kubur adalah ar-ribat, yaitu melakukan ribat. Ribat ini kan kalau kita kenali dalam bahasa berkendara dengan binatang dari kata robato, yaitu menali atau menjaga, atau kalau ada kuda, sapi dan binatang yang semisalnya dengan tali yang melingkar di lehernya, kemudian ujung tali diikat dengan sesuatu agar binatang tersebut tidak lari atau tidak hilang, itu namanya robato. Sehingga marbut itu terikat. Adapun ribat yang dimaksud di sini adalah menali diri atau menjaga daerah perbatasan. Bisa dengan berkendara, bisa pula dengan berjalan kaki,
artinya ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan di batas wilayah umat Islam agar masyarakat ini selamat. Kalau ada gangguan itu bisa diantisipasi di depan. Itu yang dimaksud dengan ribat. Mungkin kita tidak punya tugas, tapi sebagian saudara kita yang mengabdi pada negara ini memiliki tugas tersebut. Mudah-mudahan kaum muslimin dari mereka itu mendapatkan pahala demikian. Dan ini terbuka bagi siapapun. Ya, kalau memang situasi kondisinya sama. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena zaman itu ketika Salman Al-Farisi masuk Islam, kondisi umat ini masih sangat terbatas. Arti terbatas di sini belum mengalami kemajuan apalagi kemenangan, sehingga menang saja dereng napa malih maju. Maka umat itu memang sangat-sangat terbatas sekali. Lah Rasulullah membentuk satu pasukan khusus yang terbatas dengan bilangan belasan sampai puluhan yang disebut dengan brigade. Yang ini tugasnya stabilisasi Madinah dengan mengelilingi batas-batas wilayah, agar yang di luar itu tidak kasak kusuk sampai kemudian melakukan hal-hal yang tidak, termasuk orang kafir Quraisy, termasuk orang-orang yang tidak senang, maupun termasuk para perampok, para begal dan yang lain. Ini bentukan Nabi, sehingga Nabi itu setelah beliau berhijrah ke Madinah, langkah pertama selain mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor, beliau mengambil langkah untuk segera membangun tempat prioritas, yaitu tempat yang menjadi pusat dari segala kebaikan masjid yang sekarang menjadi Masjid Madinah atau Masjid Nabi itu, baru kemudian stabilisasi wilayah tersebut. Dan ini dijaga bersama-sama, sehingga yang ribat banyak. Dari Salman, hadis riwayat Imam Muslim berbunyi begini: ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Orang melakukan ribat atau ikut berpartisipasi dalam ribat itu lebih baik baginya kalau dibandingkan dengan puasa 1 bulan dan sholat malam tahajud 1 bulan. Itu ribat 1 malam. Nah, ribat begini nggak harus melek, ribat sambil ngelayah ya tidak jadi. Jadi ribatnya itu yang melek, berjaga-jaga. Kalau ada bencana, kalau ada keadaan darurat, kita bisa terjun. Ya. Ini bukan hanya tugasnya petugas, siapapun punya peran. Sebagaimana kebersihan ini adalah tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya saudara kita yang memang bertugas di situ, tapi kita pun. Sehingga kalau ada orang yang membersihkan sampah itu bukan tukang sampah itu sing penggiyane nyampah, guak sampah sembarang. Tapi saudara kita itu adalah pegawai kebersihan yang luar biasa. Ini tanggung jawab bersama. Kembali kepada ribat yang nilai pahalanya lebih baik dari berpuasa, demikian pula bertahajud selama 1 bulan. Nabi melanjutkan sabda, wa in mata jaro alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fattan. Masih ada 3 lagi selain pahala yang lebih baik dari puasa dan sholat tahajud 1 bulan. Maka orang yang ribat walaupun semalam itu, kalau mati pahalanya akan terus mengalir. Ini termasuk diantara yang keempat selain yang disebutkan dalam hadisnya Imam Muslim yang 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan dan ampunan untuk orang tuanya. Yang keempatnya niki ribat, dan ulama ada yang mengatakan ini bagian daripada amal soleh itu. Jadi pahalanya akan terus mengalir. Yang ketiga, rizkinya akan selalu mengalir pula. Jadi mendapatkan rezeki yang terus tiada henti. Dan yang keempat,
dia akan selamat dari fitnah-fitnah. Di antara maksudnya adalah salah satunya fitnah kubur, yaitu fitnah setelah kematian menghampiri. Membicarakan hadis yang mulia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, maka banyak sekali janji dari Nabi terkait dengan ribat, yaitu pahala yang besar, pahala yang mengalir, rezeki yang terus menerus, dan juga selamat dari fitnah. 4 ini bisa kita raih selama situasi yang memungkinkan. Kita punya peran di situ, sehingga kita saling bertanggung jawab, saling menjaga. Maka itu kalau memang tidak ada apa-apa, ya, kalau memang tidak ada apa-apa dan kita bisa melakukannya pas kita dalam keadaan baik-baik saja, duduk bersama security itu ya bagus. Sampai jam berapa waktu kita, mungkin sambil minum apa, ya. Tidak setiap hari, akan tapi kita punya kontak hati dengan mereka. Mereka itu tanggung jawabnya sudah besar. Terlebih beberapa waktu ini di sebagian tempat kalau malam situasinya agak bagaimana, ada pengeroyokan kapan hari dan yang lain sebagainya. Ini perlu, ya, perlu artinya kita itu bersama-sama untuk saling menjaga, minimal kita mendoakan. Jadi ribat itu sampai hari kiamat kalau situasinya ada, maka terbuka bagi siapapun untuk melakukannya. Kalau di kota seperti ini jarang, Ibu. Tapi kalau di pedesaan itu masih ada. Jadi pos kamling keamanan lingkungan itu mereka gantian berjaga. Kalau tidak mampu nanti mengganti entah uang konsumsi atau apa, biasanya waktu gilirannya berapa. Ini di desa-desa itu masih ada. Istilahnya uang jaga. Tapi kalau di kota sudah jarang sekali. Biasanya di komplek atau di lingkungan tertentu itu memang ada penjaga khusus. Yang kedua, di antara sebab keselamatan dari fitnah kubur yang kedua disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah adalah asy-syahadah au al-qatlus syahidan. Yang kedua adalah mati syahid, yaitu terbunuh dalam perjuangan untuk agama. Dan ini banyak yang sudah mendahului kita dari kalangan para sahabat Nabi dulu maupun di zaman seperti ini. Banyak saudara kita yang berada di Palestina yang tanpa salah dan dosa apa mereka harus terbunuh karena mempertahankan agama dan keyakinan mereka. Allahumma ighfir lahum warfa' darajatahum fi manzilati syuhada. Allahumma amin. Ini banyak yang seperti ini terjadi. Nah, terkait dengan syahid, Nabi memberikan janji khusus. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari salah seorang sahabat Nabi, beliau bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang artinya cukuplah kilatan pedang itu menjadi saksinya di alam kubur, sehingga malaikat pun tidak akan bertanya, azab kubur pun tidak akan menghampirinya, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kenapa dimaksud oleh Nabi cukup kilatan pedang? Karena memang kalau dilihat situasi ketika berperang itu sangat mencekam. Jadi berperang di zaman Nabi itu tidak sebagaimana zaman ini, jarak jauh dengan menggunakan senjata. Tapi zaman Nabi itu jarak dekat, kontak fisik. Ada yang banyak itu bersenjata, ada pula yang tidak bersenjata. Lah ketika bertemu dua musuh, artinya adalah iltiqa, maka orang-orang yang tidak punya keyakinan dan keteguhan dari kalangan orang munafik itu, mereka akan lari terbirit-birit ke belakang atau akan mundur, bahkan ngejak yang lain, memprovokasi untuk mundur.
Adapun orang yang betul-betul beriman, di depan matanya seakan-akan surga. Kalau dia menang, terhormat pulang ke keluarganya, sehingga pedangnya itu menjadi saksi atas keimanannya, sehingga tidak perlu diragukan lagi, sehingga tidak akan ditanya di alam kubur, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, tidak. Ini diantara tafsirnya ulama. Dan Nabi memberikan janji bagi orang yang mati syahid itu banyak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan dari Mikdam bin Ma'di Karib. Sebagian ulama menyebut Karob. Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, lisyahidi indallahi situ khisalin. Orang yang mati syahid maka mendapatkan 6 hal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada kesempatan syahid, kita tidak boleh takut. Tapi makna syahid itu memang banyak. Ketika mutlaknya adalah gugur di medan juang, tapi keseharian kita ketika tidak luput daripada agama ini, insya Allah bagian daripada perjuangan dan syahid. Jadi kalau ada orang ngaji, ngaos majelisan, kalau ada orang belajar, nyantri, thalabul ilmi dan seterusnya, itu bagian daripada itu. Ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'adnya Imam Ibnu Qayyim, ada 13 model pahala syahid. Ada 13 model pahala syahid. Dari 6 yang ada di sisi Allah, yang pertama, bagi orang yang syahid, sabda Nabi, yughfaru lahu fi awwali daf'atin, langsung diampuni oleh Allah dosanya semenjak pertama kali dikubur. Artinya tanah kuburan itu dimasukkan pertama kalinya. Mirip dengan hadis ini, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah, diampuni dosanya semenjak tetesan darahnya yang pertama. Artinya semenjak terluka yang menjadikannya akhirnya meninggal dunia, itu sudah dapat pengampunan lebih cepat lagi daripada tadi dikubur nih. Ini bagi orang syahid. Yang kedua, wa yura maq'adahu au maq'aduhu minal jannah. Di alam kubur ditampakkan tempatnya nanti di surga. Ini juga nikmat yang besar. Ini bagian daripada padang dalane untuk nanti itu lebih berkesempatan besar masuk ke dalam surga. Karena kalau melihat Fir'aun dan bala tentaranya itu setiap pagi dan sore ditampakkan tempatnya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di salah satu ayat di surat Az-Zumar, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri ay wa yu'manu minal faza'il akbar. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur, yaitu dibebaskan dari ketakutan yang besar. Dalam hadis yang lain disebutkan makna yang sama. Artinya orang yang mati syahid nanti di alam kubur itu akan diselamatkan dari fitnah oleh Allah, sehingga tidak akan terkena azab, juga tidak akan ditanya oleh malaikat. Karena kilatan pedang sudah menjadi saksi, bahkan tetes darah pertama, demikian pula dimasukkannya dia ke dalam kubur sudah menjadi ampunan. Mungkin di dunia ada yang menangisi, tapi dia mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dulu betul-betul kalau perang itu menangan, diantara motivasinya adalah syahid seperti ini. Ya. Dan itu oleh Nabi dibina, dibangun di atas pondasi keyakinan yang kuat selama 13 tahun di Mekah. Terus dipompa, ditempa, dikuatkan rukun iman. Terus oleh Nabi digaungkan akidah dan keyakinan. Baru kemudian di Madinah ada syariat-syariat yang banyak mengalir begitu saja lancar biidznillah. Di antaranya adalah perjuangan perang. Tapi kalau semuanya belum terbangun, belum tertata, susah sekalian. Ada orang tidak pernah sholat, disuruh berperang, lagi keluar rumah kok kelilipan, mesti balik di jalan. Balik di jalan. Apa mulai kelilipan aku mak?
tidak jadi untuk berjuang. Karena apa? Ya demikian itu. Sehingga spiritualnya ini harus diolah dulu, penting. Keyakinannya, akidahnya, tauhidnya ini harus dikuatkan. Yang keempat, di sisi Allah orang yang syahid itu mendapatkan wa yudau ala ra'sihi tajul waqari al yakutatu minhu khairan minad dunya wa ma fiha. Ai wa yukallahu latal iman wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yukallahu latal iman. Disebutkan Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ditambahkan pula dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad dan imam yang lain. Nanti selain ketiga yang didapati oleh orang yang syahid tersebut, mereka ini atau dia yang syahid itu juga akan diberikan mahkota kehormatan di kepalanya, yaitu terbuat dari permata, yang permata itu statusnya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Terus terhormat, kepalanya diletakkan mahkota yang nilainya lebih baik daripada dunia seisi-isinya. Jadi kita ini kalau menggunakan aksesoris atau hiasan itu biasa ya, kecuali mereka-mereka yang hidup glamor dari kalangan artis, para selebriti, kemudian pemain bola, para atlet dan yang lain. Tapi kalau kita kopiah ya harga pinten, topi ya harga pinten, arloji ya harga pinten, bahkan sandal sepatu ya harga pinten. Ini biasa. Nanti orang yang syahid itu oleh Allah diberikan mahkota di kepalanya yang bertabur permata. Nilainya kalau dibandingkan dengan dunia beserta seluruhnya masih tidak ada apa-apanya. Dan ini sifatnya gaib, belum bisa diilustrasikan sampai dengan detik ini. Ini menambah keyakinan sekaligus motivasi untuk kita bisa melakukan hal itu. Selanjutnya disampaikan dalam hadis lagi yang kelima, wa yuzawwaju thnataini wa sab'ina zaujatan minal huril in. Ini bapak-bapak tambah semangat. Apa artinya? Dinikahkan dengan 72 bidadari. Selain punya istri, kalau masuk surga dari dunia itu kalau satu istrinya dibawa, berarti ditambah 72 bidadari. Yang bidadari sendiri ilustrasinya juga sangat menakjubkan dan belum bisa digambarkan secara letterlock sampai dengan detik ini. Intinya kalau berjalan dari Pulau Jawa Utara sampai Samudra Selatan, tembus benua paling selatan, tembus benua utara, tembus lagi Pulau Jawa yang utara, mata itu akan terbelalak, tidak bisa terpejam. Coro melaku ngoten garing macet. Saking elok rupawan menawan jelitanya bidadari itu. Yang terakhir, wa yusyaffa fi sab'ina min aqaribihi. Dalam hadis ditambahkan sabda Nabi, diberikan legalitas untuk memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Ini orang yang syahid. Sehingga syarat syafaat yang sudah kita pelajari ada 3, diantaranya adalah idnullah li syafi', yang menghadirkan syafaat itu mendapatkan izin dari Allah. Selain ridhollah lil masfu', keridhaan atau juga legalitas dari Allah bagi objek yang disyafaati. Maka yang membahas syafaat ini orang yang syahid itu bisa 70 keluarganya atau 70 yang dimau olehnya. Berarti satu orang 70, kalau yang syahid 10 sudah 700. Nah, dengan syafaat itu mendapatkan kemudahan, pada akhirnya insya Allah masuk ke dalam surga. Ini diantara yang kedua yang menjadi sebab keselamatan dari fitnah kubur adalah syahid. Selanjutnya yang ketiga, di antara yang menjadi selamat dari fitnah kubur adalah qiraatul mulki, ai suratul tabarok fi awwali juz tis'ah wa isrin. Membaca surat membaca surat Al-Muluk atau surat Tabarok, surat yang menjadi awal dari juz 29 yang hanya 30 ayat.
Ini boleh dibaca siang, malam, semampu dan seluang kita, namun harus kita luangkan. Insya Allah kalau sering dibaca nggih malah tambah hafal. Ada sebuah kisah begini, disebutkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini sebagaimana ada dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, Imam Tobroni, kemudian Imam Abu Nu'aim dan imam-imam yang lain. Jadi di zaman dulu itu ada sahabat Nabi yang membuat tenda, namun tanpa sepengetahuannya tendanya itu di atas kubur. Berarti kuburan zaman dulu itu tidak begitu dikenali. Membuat tenda, ternyata di bawahnya itu adalah kuburan. Lah cara orang sekarang mungkin ya mak jenggirat mencolot ya. Pas tidur tangannya ini mengenai maisan misalkan, atau mengenai batu yang menancap itu nisan. Ini mesti kaget. Ketika sahabat membuat tenda kemudian tanpa sengaja berada di atas kuburan, setelah tahu akhirnya melapor kepada Rasul, ya Rasulullah saya membuat tenda, ternyata tanpa sepengetahuan saya itu berada di atas kubur, dan ternyata ada suara bacaan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ila akhiril ayat. Maka Rasulullah bersabda, "Yal mani'ah, surat itu adalah penghalang. Yal munjiyah au yal munjiyah, surat itu adalah penyelamat. Tunjihi min adzabil qabri, yang menjadi sebab keselamatan orang yang menjadi ahlinya, yaitu pembaca sekaligus juga pengamal dari siksaan kubur." Sehingga mari tanpa kita mewajibkan, tapi kita komitmenkan untuk sering ngaji dari surat Al-Mulk, karena betapa pentingnya surat ini. Insya Allah kalau sering kita baca lama-lama akan hafal. Ini menjadi kebiasaan yang baik tanpa kita wajibkan, tapi ini merupakan kebaikan. Berikutnya, yang keempat di antara keselamatan dari fitnah kubur adalah meninggal dunia karena sebab sakit yang menimpa perutnya. Jadi organ perut atau organ dalam kita ini, baik mulai dari atas, hati misalkan, jantung misalkan, lambung misalkan, usus misalkan, ginjal misalkan, dan yang lainnya bagian daripada itu, mudah-mudahan insya Allah mendapatkan keselamatan di alam kubur selama orangnya itu beriman dan bertakwa. Sehingga banyak ulama itu ngendikan, kalau ada orang terdiagnosa indikasinya adalah penyakit yang berat, diantaranya adalah penyakit yang menimpa organ dalam, dan ini tidak gampang diagnosanya, penanganannya pun juga agak rumit. Kemudian dia bersabar, dia bertobat, dia menjadi orang yang insaf jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini kesempatan besar untuk mendapatkan pengampunan dosa, dan insya Allah dia ini termasuk di antara yang masuk surga. Kan selama ini yang kita khawatir itu mati mendadak, belum siap kemudian meninggal dunia. Walaupun mati itu tidak ada yang tahu. Ya. Dikatakan, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sunan, yaitu Imam Ahmad, kemudian ditambahkan oleh Imam Abu Dawud yang At-Toyalisi, selain daripada Abu Dawud yang As-Sijistani. Dikatakan ada sebuah cerita, kata seorang ulama yang bernama Jami' bin Sadat. Kata beliau, aku mendengar Imam Abdullah bin Yusar berkata, aku duduk di majelisnya Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah. Keduanya menyebutkan tentang seseorang yang meninggal dunia karena sakit perut, sehingga keduanya malu untuk menghadiri jenazahnya. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain. Jadi ketika ada orang meninggal sakit perut, ini akan takziah awang-awangan. Kemudian yang lain mengingatkan, bukankah Rasulullah pernah bersabda, man yaqtuluhu batnuhu lam yu'adzab fi qabrih.
barang siapa yang meninggal karena urusan perutnya, dia akan selamat sehingga tidak diadab dengan siksa kubur. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni, merahmati dan berikan nikmat kepada para pendahulu kita dan juga menjaga kita semuanya. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, di antara sebab selamat dari fitnah kubur adalah al-mautu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati. Dan ini juga bagian daripada tanda husnul khotimah, meninggal dunia hari maupun malam Jumat. Dan kita saat ini berada di hari Sabtu yang ketiga untuk Masehi, tahun berbeda 2024 awal bulan ini. Meninggal dunia dari Jumat atau malamnya Jumat, ini bagian daripada tanda husnul khotimah. Walaupun husnul khotimah itu luas, sehingga tidak terbatas hanya meninggal dalam keadaan yang kasat matanya baik seperti itu. Dulu Rasulullah meninggal di rumah, Abu Bakar meninggal di rumah, demikian pula Khalid bin Walid meninggal di rumah. Mereka tidak meninggal di medan perang. Mereka juga tidak meninggal dalam keadaan sholat. Apakah mereka tidak husnul khotimah? Husnul khotimah. Sehingga husnul khotimah itu yang tampak-tampak seperti itu ditambah meninggal dalam keadaan Islam, iman, istiqomah, ini juga husnul khotimah. Ini ngendikane ulama. Sehingga kalau kita tidak bisa mendapati tanda itu, yang penting kita Islam, iman, istiqomah. Ini mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi kalau meninggal hari atau malamnya Jumat, ini bagian daripada tanda husnul khotimah. Dan ini termasuk di antara sebab selamat dari fitnah kubur. Tapi jarang Pak Ibu, karena meninggal itu tidak bisa setting. Ya kalau kelahiran sebagian orang menyeting, pengen tanggal cantik nanti dioperasi pas ini gitu. Tapi kalau mati itu tak bisa, karena rata-rata orang itu menghindari mati. Kalau dikabari besok mati, mungkin takutnya setengah mati, akhirnya mati dulu sebelum mati asli. Jadi mati itu yang gaib, yang kita sama-sama tidak tahu, ini anugerah dan nikmat hari atau malamnya Jumat, dan ini tidak bisa disetting-setting. Di inden pun juga tidak bisa. Ya. Apalagi kalau Jumatnya itu disolatkan, nepaki orang sholat Jumat, termasuk di Masjid Al-Falah yang jamaknya ramai. Ini luar biasa. Kalau 40 orang yang ahli tauhid itu diampuni oleh Allah, 100 orang itu pun malah diberikan syafaat oleh Allah. Ini diantara keutamaan disolatkan oleh orang banyak. Disebutkan masih terkait dengan meninggal dunia di hari atau malam Jumat. Ada sebuah hadis sahih riwayatnya Imam Ahmad, juga riwayatnya Imam Tirmidzi. Abdullah putra dari gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidaklah ada orang Islam yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Kemudian Imam Al-Qurtubi memberikan catatan tentang hadis Nabi ini. Kata beliau, kita ketahui bahwasanya banyak cara untuk bisa selamat dari fitnah kubur. Di antara salah satunya adalah hadis ini, anugerah Allah bagi mereka yang meninggal dunia di hari atau malam Jumat. Tapi selain daripada harapan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa. Sehingga kalau Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, di antara lafadznya seperti itu, maka doa ini bisa jadi di antara jawaban Allah dengan ketulusan doa tersebut adalah nanti pas meninggalnya bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Bisa syahid, bisa malam atau hari Jumat, bisa ada penyakit di perutnya, kemudian bisa pula dia melakukan ribat, atau bahkan dia juga bisa yang lain. Ini artinya ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah, maka mari
Mungkin ikhtiar kita saat ini setengah berhenti karena hal-hal tertentu tidak kita dapati di depan mata. Tapi insya Allah dengan doa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi itu pernah bersabda, man sa'alallaha syahadah salah samaratin, barang siapa yang memohon syahid kepada Allah 3 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesahidan baginya dengan tulus. Demikian pula mohon-mohon yang lain. Mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, 5 hal ini mudah-mudahan bisa kita renungkan, bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan, sekaligus bisa kita jadikan motivasi yang besar bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini tidak selamanya di dunia, karena dunia ini terbatas oleh hitungan waktu. Akhirat yang jauh lebih lama tanpa batas itu sedang menanti. Maka jangan sampai hanya kita atina fid dunya hasanah, punya obsesi dunia yang begitu tinggi tapi tidak dengan akhirat kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang cerdas, selalu mempersiapkan diri dan terus masih di fase itu berjalan menuju keridhaan Allah, agar akhirat kita pun diberikan hasanah dan kita termasuk min adzabil qabri, min adzabin nar, diberikan wiqayah, yaitu keselamatan dan perlindungan dari siksa kubur maupun siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan sedikit ini ganjaran kagem kula bermanfaat bagi semuanya. Aku lu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyempurnakan majelis, mari kita tutup dengan baca doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.